Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rebus air sampai mendidih, lalu masukkan 500 gram file dada ayam yang sudah dipotong-potong. Lalu rebus sampai ayamnya matang dan empuk ya. Ayamnya sudah matang dan empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai uapnya hilang ya. Kemudian suwir-suwir ayamnya atau bisa menggunakan chopper. Proses sebentar ayamnya, tetapi jangan sampai halus. Untuk tekstur ayamnya setelah dichopper, seperti ini. Selanjutnya haluskan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Setelah harum, tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya lalu memarkan, dan 4 lembar daun jeruk. Kemudian masukkan ayam suwirnya, lalu aduk rata. Tuang 150 ml santan, aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu masak sampai matang, santannya menyusut, dan ayamnya tidak basah lagi ya. Ayamnya tidak basah lagi dan santannya sudah menyusut, jadi sudah matang. Lalu angkat. Buang serai dan daun jeruknya. Lalu sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit pastelnya, siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula halus. Aduk rata. Tambahkan 100 gram margarin. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Untuk beratnya sekitar 50-60 gram. Lalu 4 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Selanjutnya tuang 120-130 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air es, sesuaikan dengan beratnya telur ya. Saya akan melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni ringan, jangan terlalu kuat menguleninya. Uleni sampai adonan tercampur rata dan cukup sampai menggumpal saja ya, tidak sampai adonan lembek. Jika adonan sudah cukup lembab, hentikan penambahan airnya ya, karena adonan akan lentur setelah didiamkan selama 30 menit. Untuk tekstur adonan sudah cukup lembab, tapi tidak lembek. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah lentur dan elastis. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Setelah saya timbang masing-masing 30 gram, menghasilkan 26 bagian. Selanjutnya akan membentuk pastelnya. Cuci tangan kembali dan keringkan. Ambil satu adonan, lalu bulatkan. Gilas tipis. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Kemudian beri isian ayam secukupnya. Saya beri 1,5 sendok makan. Rapikan isiannya, lalu lipat. Lalu tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilih pinggirnya. Bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Lalu tata dalam loyang. Oh ya, jangan lupa tutup adonan yang ngantri dengan plastik atau serbet bersih supaya adonan tidak kering ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas,
Masukkan pastelnya. Kecilkan sedikit apinya ke api sedang cenderung kecil. Dan goreng pastelnya dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu warna kulitnya sampai kuning kecoklatan. Bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya. Sudah matang ya. Kulit pastelnya sudah sangat kokoh dan warnanya kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastel setengah matang saja dan sudah kokoh. Biarkan pastelnya sampai dingin, setelah itu baru dikemas. Pastel isi ayam suwirnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih, dengan tekstur yang renyah banget, kokoh, kering, dan tidak berminyak. Dan renyahnya awet sampai berjam-jam. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, lelehkan 70 gram DCC yang sudah diiris tipis dengan 110 ml minyak goreng dengan cara ditim. Tim sampai DCC-nya leleh dan tercampur rata. DCC-nya sudah meleleh. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kemudian masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 125 gram gula pasir dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 7 menit.
Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang putih dan ketat berjejak. Lalu matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu sambil diayak, 30 gram coklat bubuk, ayak dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan campuran DCC dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan cup tin wall yang tebal ukuran 150 ml. Lalu masukkan adonan sampai setengah cup tin wall-nya. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup yang ada lubangnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 25 menit, sudah matang, lalu angkat. Biarkan sampai dingin ya. Setelah browniesnya dingin, saya akan membuat kuah coklatnya. Tuang 250 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 150 gram DCC yang sudah diiris tipis. Lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai DCC-nya meleleh.
Kemudian tambahkan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk sampai adonan tercampur rata dan agak mengental. Sudah tercampur rata dan agak mengental, lalu matikan kompornya dan angkat. Selalu aduk sebelum dituang, lalu tuang secara merata di atas browniesnya. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu beri topping sesuai selera. Brownies lumernya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, lembut, dan coklat banget. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, rebus air sampai mendidih, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, masukkan 200 gram makaroni, aduk sebentar, lalu rebus selama 8 menit. Setelah 8 menit, matikan kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan 5 lembar smoked beef, bisa diganti dengan sosis. Lalu potong-potong kotak kecil, seperti ini. Selanjutnya panaskan dan lelehkan 1 sendok makan margarin. Lalu masukkan smoked beef-nya dan tumis sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Selanjutnya panaskan 1 sendok makan margarin, nyalakan kompornya, lalu masukkan 2 siung bawang putih yang digeprek, lalu cincang halus, dan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang dicincang halus. Tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata.
Lalu tuang 400 ml susu cair full cream secara bertahap sambil diaduk. Lalu aduk sampai suhunya panas, tidak sampai mendidih ya. Suhunya sudah panas, lalu kecilkan apinya. Masukkan 100 gram keju cheddar parut. Lima 50 gram keju mozzarella yang diparut. Dan tambahkan 5 lembar keju quick melt slice orange. Bila tidak ada, bisa diganti dengan keju mozzarella ya. Aduk terus beberapa saat. Pakai api kecil ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata, lembut, dan creamy. Sudah lembut dan creamy, kemudian masukkan smoked beef-nya. Aduk rata. Masukkan makaroni yang sudah direbus. Lalu aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, sebelumnya siapkan aluminium foil cup. Untuk ukurannya bebas ya. Kemudian masukkan mac and cheese-nya ke dalam cup sampai 3/4. Selanjutnya taburi atasnya dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Dan taburi sedikit oregano di atasnya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 10 menit. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Atau sampai keju mozzarellanya meleleh ya. Setelah 15 menit, keju mozzarellanya sudah meleleh ya. Biarkan sampai hangat.
Sajikan mac and cheese-nya dalam kondisi hangat ya. Mac and cheese ini rasanya enak banget dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rendam 2 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 4 menit. Setelah 4 menit, lalu tiriskan. Dan potong-potong bihunnya. Lalu sisihkan. Lalu siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut. 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu haluskan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan wortelnya. Lalu masak sampai wortelnya layu dan agak matang. Setelah wortelnya layu, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Masak kembali sampai tercampur rata. Tambahkan daun bawang. Aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Masak kembali sambil terus diaduk sampai wortelnya matang dan bumbunya meresap. Sudah matang ya? Lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit risolnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng.
Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Kemudian siapkan adonan perekatnya, yaitu campuran tepung terigu dan air, sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadar. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Lalu beri 1 sendok makan munjung bihun. Tata bihunnya. Lipat kanan kiri kulit dadarnya. Olesi tipis ujung dadarnya dengan adonan perekat. Lalu gulung. Dan tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan risolnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyaknya berkurang, tata risol matang dengan cara ditegakkan dalam wadah yang dasarnya sudah dialasi dengan tisu. Risol kampung isi bihunnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan cara membuatnya sangat mudah. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata.
Tambahkan setengah sendok teh tepung tapioka, taburi secara merata, dan aduk rata kembali. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah kelapa parutnya dingin, kemudian siapkan cetakan. Untuk cetakannya bebas ya. Olesi tipis cetakannya dengan minyak goreng. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh kelapa parut atau sesuaikan dengan bentuk cetakannya. Lalu tekan-tekan kelapa parutnya. Untuk cetakan seperti yang saya pakai, hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Selanjutnya siapkan 180 ml santan agak kental. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan adonan di atas kelapa parut sampai setengah tinggi cetakan. Hentakkan cetakannya supaya rata. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih.
dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Siapkan gula merah secukupnya yang sudah disisir. Setelah 8 menit, taburi gula merah secukupnya secara merata. Lalu tuang adonan sampai hampir penuh. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue putu ayu gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih, dengan tekstur yang sangat empuk.